Selamat pagi semuanya teman-teman dari Universitas Jember. Apa kabarnya hari ini? Pasti kabarnya semua baik-baik ya teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Perkenalkan saya dengan Daniel Tumiwa selaku MC yang akan memimpin acara hari ini dari awal acara hingga ke akhir acara nanti. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai acara hari ini, saya mau kasih pantun dulu nih buat teman-teman. Pohon mangga buahnya lebat, secangkir kopi diminum hangat. Selamat pagi para sahabat, sambut ceria dengan semangat. Oke, semua teman-teman, pasti tetap semangat ya untuk mengikuti acara hari ini. Walaupun mungkin ada beberapa yang juga sedang berpuasa, tapi pasti makin semangat lagi untuk bisa mencari tahu mengenai edukasi mengenai fintech peer-to-peer lending. Nah, seperti apa sih fintech peer-to-peer lending itu? Apa kegunaannya? Apa manfaatnya? Nah, teman-teman, mungkin ada yang sudah pernah mendengar fintech atau mungkin belum pernah mendengar fintech. Nah, nanti akan ada banyak beberapa narasumber yang akan menjelaskan seperti apakah fintech itu dan akan dijabarkan secara garis besarnya dan secara luas nanti mengenai fintech peer-to-peer lending. Nah, teman-teman semua, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, kita akan mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Ahmad Bushro Darajatun Islam, selaku perwakilan dari Universitas Jember yang akan memberikan kata sambutan. Saya persilakan untuk waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Kak Daniel atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya yang sudah hadir dalam acara pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita juga dapat kesempatan untuk hadir dalam momen yang berbahagia kali ini, dan juga sebelumnya terima kasih kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan dari DIE Kreatif selaku kolaborator penyelenggara dari kegiatan webinar edukasi fintech kali ini. Dan tentunya terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh partisipan yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dalam momen kali ini dalam ajang kita untuk berbagi ilmu, menggali ilmu tentang bagaimana seluk-beluk dunia fintech, tentunya pada acara webinar edukasi fintech di Universitas Jember dengan tema waspada fintech ilegal di masa pandemi bersama dari Buniku dan Kairit. Nah, tentunya pada acara kali ini kami harap rekan-rekan semuanya bisa memaksimalkan forumnya untuk kita sharing-sharing terkait pembahasan kali ini, sehingga nanti apa yang jadi insight yang kita dapat dari kegiatan kali ini bisa benar-benar bermanfaat bagi kita semua, tentunya untuk yang hadir pada acara kali ini, dan tentunya nanti juga barangkali bisa kita transformasikan kepada rekan-rekan kita yang belum mendapatkan kesempatan untuk bergabung bersama kita pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari tuan rumah, khususnya dari HMJM FEB Universitas Jember. Dan sebelumnya terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada rekan-rekan DIA Kreatif yang sudah berkenan untuk menjadi kolaborator bersama kegiatan kami, dan juga kepada seluruh partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk memeriahkan acara ini. Semoga kedepannya bisa bermanfaat. Sekian singkat dari kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kata sambutan yang sudah diberikan dari perwakilan dari Universitas Jember. Nah, teman-teman semua, kan kalau kata orang tak kenal maka tak sayang nih. Sekarang ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu yuk dengan semua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, saya akan memanggil narasumber kita dari perusahaan Pundiku, yaitu Mas Kadek Dharma Susila selaku CEO dari Pundiku. Boleh perkenalkan dirinya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat pagi Mas Jamil, selamat pagi rekan-rekan narasumber yang lain, dan juga selamat pagi rekan-rekan di Jember. Salam kenal, saya Kadek Dharma Susila dari Pundiku.
mudah-mudahan hari ini kita bisa ketemu lewat online, tapi kita bisa sharing banyak hal tentang fintech, khususnya fintech peer-to-peer lending. Oke, terima kasih Mas Daniel atas waktunya. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan perwakilan dari perusahaan Cairin, yaitu ada Mas Hendra Putra selaku Digital Marketing Manager dari Cairin. Boleh perkenalkan dirinya, Mas? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Daniel. Selamat pagi sebelumnya buat teman-teman Universitas Jember dan juga buat perwakilan dari Pundiku, serta terima kasih juga buat FBE Universitas Jember sudah mengadakan atau sudah bergabung dalam acara sosialisasi event finansial teknologi ini. Harapan kami semoga dengan adanya acara ini itu bisa membantu teman-teman menambah informasi mengenai kategori atau bisnis industri ini, plus juga bisa mengedukasi teman-teman tentang manfaat dan benefit dari sisi produk-produk finansial teknologi ini, agar nantinya bisa berguna untuk kehidupan atau untuk kegiatan sehari-hari teman-teman yang berada di daerah Jember dan sekitarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk perkenalannya, Mas Hendra. Nah, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita melakukan foto bersama terlebih dahulu, teman-teman. Jadi saya akan mengundang semua teman-teman untuk bisa menyalakan kameranya. Yuk, kita akan lakukan foto bersama terlebih dahulu, sebanyak 3 kali. Yuk, teman-teman, saya tunggu semuanya untuk bisa menyalakan kameranya, kita akan lakukan foto bersama. Untuk yang perempuan, bisa dirapin dulu rambutnya, atau hijabnya juga bisa dirapin dulu, tuh ada yang miring-miring sedikit tuh, beberapa, bisa dirapihin dulu. Yang pria juga bisa merapikan rambutnya, biar terlihat lebih ganteng dan tampan pada saat difoto nanti. Oke teman-teman, masih saya undang semuanya untuk bisa membuka kameranya, untuk bisa melakukan foto bersama bagi acara hari ini. Ditunggu ya teman-teman semua, nggak apa-apa kok kalau belum mandi, nggak ketahuan kok di sini. Nah, udah lihat nih semua muka-mukanya semangat-semangat semua nih untuk mengikuti acara kita hari ini sampai nanti selesai. Masih ditunggu ya teman-teman untuk bisa membuka kameranya. Yuk, latihan senyum dulu, biar senyumnya lebar, biar bagus senyumnya. Oke teman-teman, kita akan melakukan foto sebanyak 3 kali, nanti yang terakhirnya kita akan merekam video. Jadi nanti ada gerakannya yang saya akan brief buat teman-teman semua. Oke teman-teman, kita akan lakukan foto bersama ya. Dalam hitungan ketiga, siapkan senyum terindah-nya. 3, 2, 1, senyum. Yang kedua, 3, 2, 1, senyum. Yang ketiga, 3, 2, 1, senyum. Oke, yang terakhir kita akan lakukan perekaman video. Jadi kalau saya bilang salam literasi keuangan, teman-teman langsung angkat tangannya huruf L seperti saya ini nih. Seperti ini. Nanti salam literasi keuangan, gerak-gerakan seperti ini ya. Jadi salam literasi keuangan, gerak-gerakan seperti ini. Cukup jelas ya teman-teman ya? Oke, kita mulai lagi dan kita hitung bersama ya. 3, 2, 1. Salam literasi keuangan. Oke, baik. Terima kasih semua teman-teman sudah berpartisipasi dalam acara foto bersama kita pada pagi hari ini. Tidak perlu menunggu lama lagi, pasti semua sudah tidak sabar kan ingin tahu seperti apa sih fintech itu. Kita akan langsung saja lihat presentasi dari masing-masing produk yang akan dibawakan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan mendengarkan presentasi produk dari Pundiku. Saya persilakan, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bli. Nah, udah oke, ada bisa dengar suara saya ya? Dan dengar jelas, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke, saya masuk kepada materi kita pagi ini. Materi pertama saya dari Pundiku, jadi perkenalkan kembali nama saya Kadek Dharma Susila, saya menjabat sebagai Direktur Utama CEO dari Pundiku. Jadi Pundiku ini salah satu fintech yang
bergerak atau khusus untuk pembiayaan UMKM. Nah, jadi moto kami sudah bisa dilihat di slide ya, gotong royong membangun ekonomi kerakyatan melalui teknologi. Ya, jadi memang kalau di fintech itu kan sistemnya crowdfunding, jadi pembiayaan bersama siapapun bisa. Ini di depan sudah kelihatan warung kelontong, ya, warung. Nah, inilah segmen yang akan menjadi sektor yang utama yang mungkin dibiayai oleh industri. Oke, silakan lanjutkan slide-nya. Oke, sekilas saya perkenalkan dulu aspek legislasi dan ini penting ya, karena kita berbicara fintech ya, kemudian perjalanan Tuhan juga sudah, dan terakhir itu kita lihat itu ada terdaftar di OJK ya, di dua terbawah. Itu kami tanggal 30 Oktober 2019 sudah terdaftar di OJK dan nanti diawasi juga oleh OJK. Jadi itu salah satu fintech yang legal. Ini sekilas legalitas dari Sindiku. Silakan lanjutkan. Beli Kadek, mohon maaf, sepertinya suaranya kurang jelas. Mungkin kalau mau ganti device dulu nggak apa-apa, Beli. Pakai handphone dulu aja nggak apa-apa. Kurang jelas ya? Iya, nggak apa-apa kok, Beli. Ini teman-teman semuanya tidak bisa mendengar suaranya, Beli. Oke. Saya pakai dua ya. Iya, mungkin bisa pakai device lain untuk suaranya, nggak apa-apa kok, Beli. Oke, suaranya saya pakai handphone. Penting presentasinya bisa terlihat jelas oleh teman-teman di Universitas Jember. Oke. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman, agar kita bisa mendengarkan lebih jelas lagi untuk presentasi dari Pundiko. Halo? Oke, Mas. Halo, Bli. Bisa dengar suara saya? Masih agak mendem, Bli. Mungkin kalau pakai handphone juga nggak apa-apa, Bli. Untuk ininya, suaranya. Oke, saya pakai handphone. Pakai handphone dulu aja nggak apa-apa kok. Oke, teman-teman semua, kita tunggu dulu untuk Mas Kadek bisa masuk kembali lagi ke acara kita, karena tadi ada banyak yang bercerita nih sama aku dari chat, ada banyak beberapa yang merasa kurang jelas suaranya ya. Boleh ditunggu sebentar ya teman-teman semua. Halo? Mas Daniel, bisa dengar suara saya? Terdengar lebih jelas, terdengar jelas, Bli. Kita lanjutkan untuk presentasinya, Bli ya. Oke, lanjut ya. Oke, Pundiko sendiri ini kita lihat fokus kami adalah di UMKM. Jadi
hampir seluruh sektor UMKM ini itu menjadi sektor yang kami biayain. Tapi ada beberapa usaha-usaha yang menjadi prioritas kami sebenarnya dalam pembiayaan. Oke, ini moto kami adalah bagaimana memberikan sebuah kenyamanan dan keamanan dalam berusaha. Oke, nanti kita lihat sektor mana saja yang menjadi benar-benar fokus Pundiku dan siapa saja yang bisa mendapatkan pembiayaan dari Pundiku. Oke, silahkan next. Oke, ini target market kami yang utama ada 4 ya. Tapi selain 4 ini sebenarnya bisa, tapi ini menjadi fokus kami saat ini. Yang pertama adalah pedagang pasar. Kenapa kami pilih pedagang pasar? Karena selama ini menurut kami pedagang pasar itu adalah sektor yang jauh dari terjamah oleh perbankan. Walaupun ada, mungkin hanya sebagian kecil ya. Kebutuhan modal di pasar ini besar, tapi perbankan itu baru bisa memberikan kredit mungkin hanya sekian persennya saja dari pedagang pasar ini. Pedagang pasar ini lebih banyak mereka meminjam dana itu dari rentenir. Nah, kita tahu sendiri bunga rentenir itu seperti apa, praktek rentenir seperti apa. Jadi target kami adalah mengurangi ketergantungan mereka terhadap kredit dengan bunga besar dan praktek-praktek yang ilegal di pasar. Jadi itu membantu sekali untuk pedagang pasar. Kemudian ada juga, ini kalau kita lihat di fotonya ada abang-abang yang jualan di kaki lima ya, jualan cendol, jualan bakso. Nah, itu juga menjadi target market kami. Karena setelah kami melakukan beberapa kali survei atau pertemuan ya atau riset itu, ternyata mereka sistemnya kalau kita lihat jualan bakso itu bukan mereka yang punya gitu. Kebanyakan mereka sistem hanya pinjam robong, menjual, nanti hasilnya dibagi. Nah, sudah beberapa pedagang kaki lima ini kami biayain untuk pembelian rombongnya. Jadi mereka bisa mandiri. Hasilnya mereka bisa menikmati lebih besar. Tidak harus ke bosnya ya, hasilnya itu besar ke bosnya. Jadi yang pelaku UMKM yang di jalanan ini bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kemudian ada juga merchant-merchant online. Nah, kalau teman-teman fintech yang lain banyak memberikan pinjaman kepada pembeli biasanya ya. Nah, kalau kami tidak, yang kami biayain adalah para merchant-nya, para penjual-penjual online-nya. Jadi apakah dalam bentuk modal kerja ataupun dalam bentuk dana talangan atau bridging loan untuk waktu yang di bawah 1 bulan. Itu. Dan ada juga yang terakhir itu toko-toko retail. Toko retail ini ya, kalau kita bilang di sehari-hari warung kelontong ya. Jadi menjual apapun kebutuhan kita sehari-hari yang 9 bahan pokok itu kita juga biayain. Apakah bentuknya sudah berupa toko atau kios gitu ya. Itu juga menjadi target market utama kami. Selain juga ada beberapa usaha yang juga kami biayain. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, ini beberapa produk pinjaman dari Pundiku. Yang pertama ini yang cukup besar ya, modal kerja dan multiguna. Jadi ini boleh digunakan untuk modal kerja atau hal-hal lain, tapi terkait dengan usaha. Itu maksimal plafonnya sampai 2 miliar. Ya karena kalau di fintech itu maksimal plafon 2 miliar ya. Suku bunganya 2% per bulan, ini flat ya. Jangka waktunya juga cukup panjang karena dia modal kerja. Itu 24 bulan jangka waktunya. Dia ada lagi produk berikutnya. Next. Kemudian ada ultra mikro multiguna. Nah, kalau ultra mikro ini fotonya yang pedagang yang kecil-kecil ini. Yang boleh dibilang emperan, bakulan, dagang di jalan gitu ya. Nah, itu plafonnya kita set up sampai plafon maksimal 3 juta. Jangka waktu juga maksimal 3 bulan karena mereka sistemnya harian ya. Nah, itu suku bunganya relatif lebih rendah, hanya 0,17% per hari. Nah, kalau di OJK itu di ASFI kan mensyaratkan bunga tertinggi 0,8 per hari. Nah, kita cukup rendah, jauh dari ketentuan dari OJK dan ASFI itu kita cuma 0,17% per hari. Oke, next. Nah, yang retail dan traditional market tadi,
Nah, ini sampai 25 juta plafon mereka. Jangka waktunya juga tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga ya. Kita ambil 1 tahun atau 12 bulan. Bunganya juga relatif rendah, itu hanya 0,06 per hari. Jadi cukup rendah sekali ya, suku bunganya yang kita tawarkan. Oke, kita lanjutkan ke produk berikutnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, merchant-merchant yang jualan online. Itu berupa bridging loan, ya, bunganya itu 1,4% per minggu. Karena memang jangka waktunya ini tidak panjang, hanya 7 hari, hanya berupa bridging aja ya, 7 hari saja. Ini yang banyak memanfaatkan dana ini adalah yang penjualnya lewat COD. Jadi kalau COD itu mereka kan sekarang kirim barang, dananya tidak langsung dinikmati ya, diterima ya. Mereka terimanya itu bisa 1 minggu, bisa lebih. Nah, kalau kerjasama dengan kami, begitu hari ini mereka kirim barang, hari ini juga kita langsung transfer dana mereka. Jadi langsung cash mereka dapat hari itu, terjual hari itu terdapat langsung dibayarkan penjualannya, uangnya masuk di rekening. Nah, itu berikutnya cuma 7 hari saja, suku bunganya 1,4% per minggu, cukup kecil. Ini cukup banyak merchant-merchant online kita yang sudah memanfaatkan fasilitas ini ya. Oke, lanjutkan produk berikutnya. Oke, produknya itu 4 aja ya dari Puniku. Nah, ini sistem penyaluran pinjaman kita. Nah, kalau saya jelaskan di sini mungkin hampir sama ya dengan fintech-fintech pada umumnya. Jadi kalau peminjaman kita itu semua harus melalui online, harus melalui dashboard kita atau melalui handphone. Itu semua pengajuan tidak ada yang offline, semua harus online. Setiap pengajuan kita lakukan analisa, kemudian kalau uang disetujui itu akan ada proses pendanaan. Dalam proses pendanaan ini kalau emang oke, ada lender yang akan membiayai atau mendanai, itu bisa dilakukan ke pencairan kredit. Jadi simpel sekali, prosesnya tidak panjang, tidak ribet ya. Di Puniku sendiri kami punya target itu maksimal pinjaman itu dicairkan dalam waktu 3 hari kerja. Nah, ada juga di bawah itu, ya, 2 hari ada, tapi kami maksimal adalah 3 hari kerja dengan catatan data lengkap di submit ya. Oke, next, silahkan lanjutkan. Nah, ini tadi saya sempat sampaikan di Puniku menawarkan sebuah kenyamanan dan keamanan. Nah, kalau kenyamanan yang pertama pasti mudah diakses ya. Kalau pinjaman lewat fintech itu kan cukup dengan mengakses di web kami, lewat handphone itu sudah bisa, data-data semua disubmit lewat web kami, tidak perlu datang ke kantor kami, semua lewat online. Kemudian tadi saya sampaikan yang kedua itu prosesnya tidak lama, jadi cukup 3 hari maksimal itu sudah bisa dilakukan pencairan selama sudah disetujui. Kemudian persyaratannya juga mudah. Kalau persyaratan nanti di slide berikutnya saya jelaskan ya, tidak terlalu banyak, tidak seribet dibebankan lah. Kemudian, nah yang keempat ini yang menarik nih, banyak pertanyaan apakah aman atau tidak nih pinjam di fintech, di pinjaman online, jangan sampai datanya disalahgunakan. Nah, kebetulan kalau kami di Puniku sendiri, ada logo di bawah itu ya yang warna emas itu adalah logo sertifikat ISO. Jadi Puniku sudah tersertifikasi ISO 97001 2013 itu tentang keamanan data pribadi pengguna. Jadi kami menjamin bahwa sistem yang kami gunakan itu sudah aman. Ini tidak akan ada penyalahgunaan penggunaan data. Data itu yang masuk ke Puniku semua sangat secure sekali. Tidak ada data yang keluar, tidak ada data yang dimanfaatkan oleh pihak siapapun. Jadi data yang masuk ke Puniku ya hanya untuk Puniku, tidak untuk dimanfaatkan ke perusahaan lain atau ke pihak lain. Itu keamanan. Dan terkait dengan sistem juga di ISO itu juga dijamin bahwa data ini sudah ada backup-nya ya, tidak akan hilang gitu ya. Karena kami juga sudah disertifikasi tentang keamanan data ini seandainya terjadi disaster atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Kemudian yang terakhir ini yang menarik. Nah, kemudian di Pundiku ini untuk plafon sampai dengan 25 juta itu kreditnya semua tanpa agunan. Ya, ini kreditnya KTA istilahnya ya. Jadi KTA jangan disalahartikan nanti ya teman-temannya, bukan kredit tanpa angsuran, tapi kredit tanpa agunan. Ya, tanpa agunan. Boleh dengan surat keterangan usaha, atau kalau yang di pasar dengan surat keterangan berjualan di pasar boleh, bisa digunakan sebagai bukti bahwa peminjam ini benar punya usaha di tempat itu. Oke, silahkan dilanjutkan. Nah, ini tadi saya sempat sampaikan syarat-syaratnya tidak terlalu banyak ya, cukup simpel ya. Jadi yang pertama KTP Indonesia, ini wajib warga negara Indonesia. Yang kedua adalah kartu keluarga. Yang ketiga rekening bank pribadi. Kenapa rekening bank pribadi? Ya karena memang dana itu kita transfer ke rekening yang bersangkutan. Kita tidak transfer ke rekening siapa-siapa, itu tidak boleh ya. Kemudian surat keterangan usaha itu wajib ya untuk yang plafon-plafon tertentu, atau surat keterangan dari pasar tempat berjualan itu juga boleh. Kemudian sesuai ketentuan hukum, nah ini usianya adalah 21 sampai 60 tahun, ini sesuai ketentuan undang-undang ya. Ini cakap menurut hukum umur 21 tahun. Oke, itu aja syarat-syarat pinjaman dari Pundiku. Nah, ini ekosistem kita ya. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Untuk pembayaran pun kita bekerja sama dengan IPMU, dengan payment gateway juga. Jadi tidak perlu ribet, pembayaran lewat Indomaret bisa, lewat Alfamart bisa, lewat kantor atau apapun, lewat mobile banking bisa. Jadi kita sudah disupport dengan perusahaan payment gateway. Oke, next. Saya kira itu aja ya presentasi dari saya terkait pengenalan produk. Mudah-mudahan nanti di sesi tanya jawab kita banyak sharing tentang apa itu fintech dan sebagainya. Mungkin dari saya itu aja, Mas Daniel. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Daniel. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari produk Pundiku. Ke Bapak Kadek Dharma selaku CEO Pundiku. Nah, biasanya kan kalau misalnya ada perubahan seperti ini, tentunya jatuhnya kita bisa jadi kacau nih. Kalau misalnya kita tidak bisa beradaptasi dengan keadaan seperti era new normal sekarang, jatuhnya kan kita bisa jadi kacau dalam mengontrol keuangan. Nah, mungkin menurut Bapak Kadek Dharma ini, kira-kira ada tidak tips yang dapat diterapkan agar kita semua bisa pintar dalam mengatur uang, terutama di era new normal saat ini? Monggo, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Rosa. Salam kenal Mbak Rosa. Jadi kalau di masa pandemi awal ya, itu saya kira hampir semua orang itu panik. Artinya panik begitu lihat kejadian di luar negeri gitu ya, di Korea, apalagi pusatnya di China gitu ya, Asia lah kita lihat. Itu cukup panik melihat kejadian yang memang di luar ekspektasi kita. Jadi ini virus semacam apa? Kok seperti sehebat itu dampaknya? Nah, panik ini mereka bingung. Apakah wabah ini akan lama atau tidak? Jadi saat awal-awal karena panik, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Makanya di periode bulan Maret, April, Mei itu cukup kondisi ekonomi cukup langsung drop, jatuh sekali. Karena semua tidak berani bekerja langsung waktu itu, hampir semua perusahaan work from home ya, hampir dah. Kemudian usaha-usaha juga mengurangi dan pemerintah juga melakukan pembatasan. Jadi langsung drop kondisinya. Dalam kondisi seperti itu kita bingung. Yang punya uang bingung, apalagi yang tidak punya uang. Yang tiba-tiba harus dia tidak bekerja, usahanya dibatasi, warung makannya juga jam operasional dibatasi. Itu panik. Nah, setelah berjalan 6 bulan, ini mereka sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi. Jadi, ternyata kondisi seperti ini yang harus kita lakukan. Contoh dulu kebijakan pemerintah. Yang pakai masker itu hanya yang sakit. Yang nggak sakit nggak apa-apa, nggak usah pakai masker. Ngapain pakai masker? Itu awal.
Ya udah kita santai aja keluar, ternyata tambah banyak, berubah lagi. Begitu ada kebijakan semua pakai masker. Boleh masker yang biasa, awal yang kain nggak apa-apa, karena langka lah masker medis mahal. Berubah lagi, itu masyarakat bingung. Kepanikan itu masih dirasa, tapi begitu berjalan hampir 9 bulan mendekati setahun, kita tuh sudah seperti bersahabat dengan penyakit ini, dengan virus ini. Jadi ada tidak ada virus, kita harus tetap berusaha, kita tetap harus bisnis harus tetap jalan dan tetap harus makan intinya. Nah, dalam kondisi ini masyarakat sudah pada tahu apa yang harus dilakukan. Yang punya uang, uangnya tidak harus dibelanjakan foya-foya seperti sebelumnya. Yang tidak punya uang, mereka tetap harus makan. Caranya bagaimana? Ya mereka berusaha, mereka tetap harus bekerja lagi, walaupun dengan segala pembatasan. Nah, jadi kalau sekarang nih kondisi pandeminya sudah lewat setahun, jadi kita sudah terbiasa sebenarnya. Prokes itu sudah jadi hukum wajib ya. Coba kita ingat lagi. Kalau sebelum pandemi, nggak bawa handphone, nggak bawa dompet, kita pulang itu ngambil. Tapi sekarang, nggak bawa dompet nggak apa-apa, yang penting masker dibawa. Kalau nggak bawa masker, kita pulang. Nah, itu berubah. Jadi kita sudah sadar dengan fokus masing-masing. Jadi sebenarnya hampir 90% lebih masyarakat sudah tahu prokesnya harus seperti apa. Itu satu dulu. Yang kedua, dalam hal ekonomi sekarang. Jadi tadi saya sempat sampaikan, tetap harus bekerja. Nah, dulu orang bingung, uang mau diapain, tidak punya uang mau ngapain. Tapi sekarang yang punya uang, mereka pintar. Karena pandemi ini mereka tahu, tidak tahu kapan selesainya. Uang ini mereka benar-benar save, mereka simpan. Buktinya, simpanan di perbankan itu naik. Aneh kan, dibilang ekonomi lagi turun, tapi ternyata simpanan dalam bentuk tabungan deposito itu naik. Artinya masyarakat itu yang dulunya uangnya diinvestasikan dengan segala hal itu ditarik ya dalam bentuk simpanan atau tabungan atau deposito di bank. Nah, itu fenomena yang terjadi. Yang tidak punya uang pun kita lihat sekarang di jalan itu sudah ramai. Jadi sudah seperti melupakan adanya pandemi, tapi seperti ya. Itu mereka masih tahu ada pandemi. Tapi urusan perut ya harus mereka penuhi, tetap harus bekerja, tetap harus menghasilkan. Nah, itulah kondisi sekarang yang ada. Jadi masyarakat itu benar-benar sudah bisa memperlakukan uangnya seperti apa. Ketika mereka dapat sedikit, pasti mereka sisihkan untuk tabung atau simpen. Karena nggak tahu besok bisa dapat atau enggak. Iya kan, tergantung kondisi. Yang punya uang pun itu mereka tetap berusaha, tapi investasi mereka tidak sebesar sebelum pandemi. Mereka tetap jalankan bisnis, tapi ada beberapa bagian itu di sama mereka untuk jaga-jaga, uang jaga-jaga lah ya. Seandainya pandemi ini berkelanjutan, kita nggak tahu ternyata ada virus COVID seri 2, seri 3, nggak tahu lah. Apa ada seri 4-nya nanti. Nah, itu kita nggak tahu. Makanya itulah yang dilakukan oleh pengusaha kita atau yang pelaku usaha kita. Mereka benar-benar berhitung bagaimana memanfaatkan uang. Termasuk kita juga yang bukan pengusaha nih, yang pegawai, ya uang dapat gajian, kita sudah berhitung uang ini cukup untuk sampai dengan gajian berikutnya. Itu dulu. Bisa makan dulu kalau sekarang. Nggak usah lah muluk-muluk. Nah, itu sudah bagus. Ya, syukur-syukur bisa lebih untuk ditabung. Mungkin seperti itu Mbak Rosa kondisi sekarang dan apa yang bagian masyarakat Indonesia lakukan ya. Oke, saya kembalikan Mbak Rosa. Terima kasih. Baik Bapak Kadek, tipsnya sangat bermanfaat. Jadi memang di era saat ini kita harus pintar-pintar memanajemen uang dengan baik. Jadi memang kita harus pintar memperhitungkan pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan kalau misalnya memang kita nggak punya uang ya kita harus tetap berusaha dan give up gitu ya Pak. Betul Mbak Rosa. Nah jadi kita sudah mengetahui nih karena kita sekarang di era new normal, jadi maka dari itu saya barusan menanyakan terlebih dahulu bagaimana kondisi finansial saat ini di masyarakat. Nah, akhirnya sekarang kita mulai masuk nih berbicara tentang topik kita hari ini, yakni tentang fintech. Nah, jadi di sini
saya ingin tahu sebenarnya apa fintech itu dan mengapa bisa industri fintech ini pada akhirnya hadir di Indonesia. Nah, mungkin pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Hendra. Kepada Bapak Hendra bisa dijawab. Baik, terima kasih Mbak Rosa. Jadi sebenarnya kalau untuk fintech ini itu adalah singkatan dari financial technology ya. Jadi merupakan sebuah sistem bisnis yang menggabungkan antara transaksi finansial dengan teknologi. Jadi awalnya itu fintech itu bisa muncul dikarenakan saat ini tuh banyaknya kebutuhan masyarakat atau kebutuhan masyarakat Indonesia yang membutuhkan pinjaman-pinjaman tapi mereka non-bankable, dalam artian tidak tercover atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman ke bank. Dalam artian dari 100% pinjaman yang ada misalnya itu rata-rata hanya sekitar 35% yang tercover atau bisa dihandle oleh bank. Nah, selain itu juga karena memang sekarang eranya sudah era digital ya Mbak ya, jadi secara otomatis industri itu pun mengikuti pergerakannya, mengikuti masuk ke dunia digital. Jadi gimana caranya biar masyarakat yang belum tercover oleh bank bisa tetap mendapatkan manfaat dari pinjaman-pinjaman yang ada, tapi digabungkan dengan teknologi yang sekarang serba online. Jadi di situ sih awalnya kenapa bisa muncul. Selain itu juga ada objektif untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat juga seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Hendra. Nah, jadi kita sekarang udah semakin kenal nih kan sama fintech. Nah, tapi pasti masih timbul tanda tanya nih mengenai apa saja sih jenis-jenis dari produk fintech ini. Jadi kan kita nggak cukup nih kalau misalnya hanya tahu apa dan mengapa ada fintech ini. Nah, sekarang kita akan mengetahui juga kira-kira apa saja jenis-jenis dari produk fintech ini. Nah, mungkin kepada Bapak Kadek Dharma bisa nih beri kita pengetahuan mengenai apa saja sih Pak jenis-jenis dari produk fintech ini. Oke, Mbak Rosa, pertanyaannya bagus ya. Jadi macam-macam fintech tadi Mas Hendra sempat sampaikan, di fintech ini adalah rumah besar. Gitu. Jadi fintech itu tadi Mbak Rosa juga. Sih, Pak. Itu ya. Minta tolong mikrofonnya agak didekatkan. Oke. Ya. Saya pegang aja ya. Oke. Oke. Tadi kan sempat Mbak Rosa juga jelaskan ada fintech ini penggabungan ya. Penggabungan antara teknologi dan dunia perbankan. Kemudian Mas Hendra juga sempat sampaikan tadi bahwa fintech ini besar, luas, banyak banget macamnya. Jadi kalau secara umum fintech, kalau bahasa pergaulan sehari-hari, dia perkawinan sebenarnya. Jadi orang kawin nih. Jadi kalau nggak cocok kan nggak kawin ya. Nah, ini bahasa simpel lah saya gunakan antara teknologi dan perbankan. Nah kalau kita gini lagi, kita refresh lagi ya. Jadi dulu coba deh diingat-ingat, yang namanya bank atau perbankan itu kalau kita mau simpan uang, nah ingat deh, yang namanya bank pasti harus datang ke bank kan. Kita bawa uang cash, kita harus datang ke bank yang setor tabungan. Kita untuk narik uang juga sama, harus juga datang ke bank. Datang ke bank, tarik isi slip setoran, tarik, bawa buku tabungan bahkan. Nah, itu begitu rumitnya atau begitu menghabiskan waktu gitu. Jadi manusia pikir ini enggak cocok nih untuk perkembangan saat ini, di mana-mana macet, waktu itu terbatas, waktu adalah uang gitu kan. Jadi hanya untuk narik dan setor uang tuh waktu kita udah terbuang. Nah, manusia berpikir bagaimana biar simple nih. Nah, kita ingat lagi muncullah yang namanya awalnya ATM, ya anjungan tunai mandiri atau ya tempat narik duit lah ya, kita kalau orang di desa bilang narik duit di ATM, anjungan tunai mandiri ya, automatic teller mesin gitu. Oke, itu sudah merupakan perkembangan antara perbankan dan teknologi. Itu awalnya penggunaan teknologi awal itu ATM. Awalnya juga ATM hanya bisa di satu bank. Kalau Bank Mandiri ya udah Bank Mandiri aja yang narik. Belum ada dulu ATM bersama gitu ya. Yang kalau Bank BRI hanya Bank BRI.
ATM Bank BRI yang bisa. Jadi mereka masih sendiri-sendiri. Nah, dirasa juga, aduh, sedangkan ini kan saya di BNI itu jauh-jauh semua ATM-nya, masih susah juga. Bagaimana caranya saya di sini di rumah saya dekat ada ATM Mandiri nih, biar bisa narik di Mandiri, bisa nggak? Ya, ternyata manusia lagi berinovasi bisa juga. Ya mereka ciptakan ATM bersama. Jadi lintas bank pun bisa saling saling tarik atau menggunakan fasilitas. Ya memang ada biayanya di situ, ada konsekuensinya gitu kan. Kalau nggak mau jalan jauh ya udah ada biayanya, ada fee-nya untuk bank juga seperti itu. Nah terus berkembang sampai akhirnya muncullah namanya financial teknologi istilahnya. Padahal istilah financial teknologi sudah ada. Ya teknologi waktu zaman ATM itu sudah teknologi kan. Cuma sekarang lebih ditekankan kepada benar-benar yang lebih bisa membantu. Contoh lah yang sekarang yang terupdate. Mau transfer aja cukup dengan ambil handphone, mobile banking atau internet banking udah bisa. Ya kan? Selesai. Mau bayar kredit tinggal ke Indomaret kalau kita sambil belanja, one stop service sambil belanja udah bayar kredit nih, bayar listrik, bayar telepon. Dulu bayangkan, bayar telepon, bayar listrik rumah harus ngantri di kantor pos lah. Nah, ini sekarang udah bisa di mana aja. Itulah saya dengan bahasa yang mudah dicerna ya, itu salah satu bentuk fintech. Ya, jadi bagaimana pemanfaatan teknologi ini untuk membantu dunia perbankan, keuangan. Nah, sekarang berkembang lagi. Fintech oleh OJK diklasifikasikan. Yang pertama ada fintech peer-to-peer lending. Atau yang sekarang kita ketemu ini ya Pundiku, Cairin, itu salah satu fintech peer-to-peer lending. Fintech yang memberikan fasilitas atau apa namanya, kita sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam. Ya, sama juga dengan konsepnya memberikan kemudahan. Jadi ya untuk yang pinjam tidak harus datang ke kantor fintech, cukup dengan mengakses di handphone atau di web kami sudah bisa mengajukan pinjaman. Kemudian ada juga market aggregator. Nah ini market aggregator ini semacam kalau kita Google-nya ya, teman-teman mau nyari informasi apa tentang fintech, tanyanya di market aggregator. Saya mau pinjam, saya mahasiswa nih, mau pinjam duit di fintech apa yang cocok. Nah, itu bisa carinya di market aggregator. Kemudian ada juga payment, settlement, dan pada clearing. Itu kayak tadi saya bilang untuk pembayaran itu ya, misalnya ada GoPay itu ya, itu sudah bagian dari payment settlement ini. Ada juga apa namanya? Dana, ada IPmu, itu bagian dari payment. Jadi untuk pembayaran apapun cukup mudah. Bahkan sekarang sudah ada QRIS ya, tinggal scan barcode sudah bayar kita. Nggak perlu transaksi pakai kode-kode apa, tinggal scan barcode selesai udah pembayarannya. Oke, yang keempat ada manajemen risk and investasi. Jadi teman-teman yang mau investasi, belajar investasi, saya punya dana nih. Tapi saya tidak punya kemampuan menganalisa atau investasi kemana nih yang cocok untuk saya dalam hal finansial teknologi, investasi di finansial teknologi. Itu bisa menanyakan di fintech ini. Jadi fintech itu banyak. Bahkan sekarang ada lagi nih yang kelima, sepertinya sudah setuju sama OJK, itu apa namanya, sama juga semacam peer-to-peer lending, tapi dia equity crowdfunding. Jadi itu yang kelima ya, itu equity crowdfunding. Nah ini sebenarnya sudah disetujui OJK, cuma POJK sepertinya belum keluar. Nah itu nanti saya yakin akan ada next fintech berikutnya, karena manusia tidak puas di sini saja, dan terus akan berkembang seperti itu. Nah ini sementara saat ini. Gitu. Nah itu mungkin Mbak Rosa, macam-macam fintech yang ada saat ini, besar dengan variannya dan juga masing-masing apa namanya nih kekhususan mereka ya. Oke, itu Mbak Rosa penjelasan saya. Terima kasih. Teman-teman, atau mungkin ada yang lemes. Nah, tapi kalau saya ada yang lemes nih, tenang aja teman-teman. Di sini aku punya penawarnya. Jadi sebelum kita lanjut, kita akan ada kuis berhadiah. So, untuk kuis ini aku serahkan ke Kak Daniel. Silakan untuk Kak Daniel. Baik, terima kasih Mbak Rosa untuk memberikan saya kesempatan untuk bisa memimpin kuis hari ini.
Jadi teman-teman semua, saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Teman-teman yang bisa menjawab bisa menggunakan actions di kanan bawah dan bisa pilih gunakan feature raise hand ya. Jadi siapa yang paling cepat dia akan saya buka suaranya. Nah, untuk hadiahnya nanti berhadiah uang sebesar Rp100.000 bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke. Nah, teman-teman semua saya akan cari ini kira-kira apa ya. Untuk teman-teman yang dari tadi mendengarkan harusnya bisa sih menjawab pertanyaan dari saya ini. Oke, teman-teman saya ingin tanya, apa saja jenis-jenis fintech yang ada di Indonesia? Nah, tadi sudah dijelaskan. Saya akan minta Beli Kadek untuk menjadi jurinya ya. Oke, apa saja jenis-jenis fintech yang ada di Indonesia yang sudah dijelaskan tadi? Boleh, teman-teman? Bisa gunakan feature raise hand. Bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp100.000 akan langsung kirimkan ke rekening kamu dari tim kami. Bagaimana teman-teman semua? Oke, kita dapat satu nih. Mas Syarif Hidayatullah. Nanti setelah menjawab jangan di lower hand dulu ya. Boleh Mas Syarif bisa dijawab? Teman-teman yang lain juga bisa menjawab juga ya. Halo Mas Syarif. Iya, halo. Ya, boleh dijawab Mas. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jenis-jenis fintech yang di Indonesia itu yang pertama ada peer-to-peer lending, kemudian yang kedua ada manajemen risiko dan investasi, yang ketiga ada aggregator, dan yang keempat ada payment, clearing, dan settlement. Untuk yang pertama, peer-to-peer lending adalah satu jenis fintech yang mempertemukan antara kreditur dan debitur. Sedangkan untuk manajemen risiko dan investasi itu untuk memantau kondisi keuangan sekaligus untuk melakukan perencanaan finansial. Sedangkan untuk agregator itu digunakan masyarakat untuk mencari informasi maupun mengambil keputusan mengenai produk finansial yang akan dipilih. Sedangkan untuk payment, clearing, dan settlement itu menyediakan layanan pembayaran, baik yang dilakukan oleh perbankan maupun Halo Mas Syarif. Waduh, Mas Syarif terputus. Oke, Mas Syarif terima kasih. Nanti kalau sudah join bisa dijawab kembali lagi ya. Nah, teman-teman semua, mungkin ada yang bisa memberikan jawaban yang lebih tepat, lebih lengkap. Bisa, teman-teman? Gunakan feature raise hand. Kira-kira apa saja nih jenis-jenis fintech yang ada di Indonesia? Nanti kamu yang bisa menjawabnya dengan tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp100.000 sebagai hadiahnya. Ya, ada lagi teman-teman semua yang bisa menjawab? Salah juga nggak apa-apa kok, yang penting berani menjawab. Nah, ada Muhammad Dito Pratama. Halo Mas, bisa bantu saya jawab tadi pertanyaannya? Halo Mas Daniel. Silakan Mas. Selamat pagi Mas. Ya, baik, berkaitan dengan pertanyaan Mas Daniel tadi, sepemahaman saya ada dua jenisnya. Pertama ada P2P lending, kemudian juga ada clearing. Sebenarnya nggak cuma dua sih, ATM pun juga termasuk fintech Mas. Dan banyak lagi. Mungkin itu Mas Daniel kalau dari pemahaman saya. Baik, terima kasih Mas Muhammad Dito untuk jawabannya. Nah, saya masih kesempatan lagi buat teman-teman lain, apakah ada yang ingin menjawab? Mas Muhammad jangan di lower hand dulu ya. Ada Anggi Bimantara. Iya, halo Mas. Ya, silakan. Baik, untuk jenis-jenis fintech diantaranya itu sebenarnya ada 4, tapi yang satu tadi ada jenis fintech baru, yakni equity crowdfunding. Nah, untuk 4 jenis fintech yang lama, yakni yang pertama adalah P2P lending. Ini P2P lending itu simpelnya adalah jenis fintech yang berfungsi untuk pemberi pinjaman, jadi nanti ada kreditur dan juga ada debitur, di mana kalau misalkan debitur, itu ada peminjam. Nah, untuk yang kedua ada market aggregator. Nah, market aggregator ini simpelnya adalah ketika memang seseorang itu ingin mencari pembiayaan jenis fintech apa yang cocok. Nah, tadi
kalau nggak salah dicontohkan dengan kalau misalkan mahasiswa itu mencari fintech pembiayaan mana nih yang cocok, nah itu bisa dicari ke market agregator. Kemudian yang ketiga ada payment settlement. Nah contohnya itu ini ya OVO atau e-payment, GoPay dan lain-lain. Nah kemudian yang keempat ada manajemen risiko dan investasi. Nah kalau ini itu bagi seseorang yang memang dia ingin investasi tapi dia nggak memiliki basic pengetahuan investasi yang kuat, jadi mereka bisa menggunakan jenis fintech ini. Kemudian yang kelima ada equity crowdfunding. Nah ini merupakan jenis fintech terbaru, yakni definisinya adalah sebenarnya hampir sama kayak P2P lending, tapi bedanya ini nantinya akan disertakan ke dalam bentuk modal, jadi seperti itu. Bentuk ekuitas seperti saham ataupun obligasi gitu. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Anggi. Jangan di lower hand dulu ya. Oke, yang terakhir di sini ada dari Mbak Hayu Fitrinanda. Boleh? Saya persilahkan Mbak Hayu. Baik, mohon izin untuk menjawab. Jadi jenis-jenis fintech itu, mohon maaf ya kalau suaranya ada motor. Tidak apa-apa Mbak. Sependek pengetahuan saya ada 4 gitu ya. Yang pertama terkait dengan payment, clearing, dan juga settlement. Dan jenis ini itu memberikan layanan sistem pembayaran secara online gitu ya, melalui dompet elektronik atau uang digital. Nah sistem ini biasanya diselenggarakan baik oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank. Biasanya berupa GoPay, OVO, dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang kedua terkait dengan deposito, pinjaman, dan penambahan modal atau yang biasa kayak deposit gitu ya. Nah, inovasi ini yang paling umum itu pada bidang crowdfunding gitu ya. Terus untuk ini itu pinjaman berupa satu pinjaman gitu yang dapat didanai oleh dana yang telah terkumpul dari beberapa investor. Nah, yang nantinya para investor tersebut akan mendapatkan bagian keuntungan dari dana yang ia pinjamkan. Contohnya berupa modalku, akseleran, dan juga uang teman gitu ya. Terus yang ketiga market agregator gitu ya. Nah, di sini memiliki fungsi untuk mengumpulkan berbagai informasi pasar yang bisa dimanfaatkan konsumen sebagai sesuai kebutuhan, mohon maaf. Nah, untuk fintech jenis ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur, hingga kebermanfaatannya gitu ya. Tentunya layanan ini sangat memudahkan kita untuk mengambil keputusan dengan lebih efisien dibandingkan dengan harus mencari gitu ya satu persatu informasi secara terpisah. Kalau ini contohnya terkait dengan kredit, GoGo gitu ya, dan juga lain sebagainya banyak sekali. Nah, yang terakhir ada manajemen risiko dan investasi atau investment and risk management. Layanan ini diberikan fintech itu dapat berupa perencanaan atau penasehat keuangan. Nah, platform ini perdagangan online serta asuransi kayak gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu sih sependek pengetahuan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hayu untuk jawaban yang sudah diberikan. Kita semua jawaban-jawabannya sangat hebat sekali ya. Beli Kadek, kira-kira siapa nih yang akan memenangkan door prize-nya pada hari ini? Tadi pertama ada dari Mas Syarif Hidayatullah, yang kedua ada dari Mas Muhammad Dito Pratama, yang ketiga ada dari Mas Anggi Bimantara, dan yang keempat ada dari Mbak Hayu Fitrinanda. Pilihan yang sulit nih Mas Kadek. Boleh di-unmute dulu, Blik. Oke, Mas Daniel. Ya. Ini ada dua nih yang bagus sebenarnya Mas Daniel. Yang pertama itu dari Mas Anggi ya. Kemudian yang kedua dari Mbak Ayu Fitri. Sama-sama bagusnya nih. Bingung mau pilih yang mana. Tapi saya pakai feeling aja ya. Feeling tadi kalau dari feeling saya Mbak Ayu Fitri ini baca. Ya, membaca. Tapi sepertinya Mas Anggi ini dia sudah hafal. Mendengar. Jadi saya lebih feeling saya ke Mas Anggi deh.
Ya, maaf dulu ya Mbak Ayu Fitri ya. Baik, Oke Mas Dani, saya ke Mas Anggi ya. baik. Kalau begitu selamat Mas Anggi Bimantara. Anda memenangkan door prize berupa uang sebesar Rp100.000 langsung dikirimkan kepada Mas Anggi. Untuk teman-teman yang lainnya, kita masih ada banyak sekali kuis beberapa yang bisa diikuti. Jadi tetap stay tune dan tetap mendengarkan. Siapa tahu kamu yang jadi pemenangnya. Oke, sekali lagi selamat untuk Mas Anggi Bimantara. Saya akan minta kembali kepada Mbak Rosa untuk bisa melanjutkan acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Daniel. Nah, buat teman-teman yang masih belum sempat nih ikutan kuisnya, masih belum sempat jawab, nanti tenang, bakal ada lagi. Jadi tetap simak talk show ini. Siapa tahu kalau misalnya kalian nyimak nih, pertanyaannya nanti muncul dan jawabannya udah kalian tahu nih dari talk show ini. Nah, oke, jadi sekarang kita lanjut membedah lebih dalam tentang fintech ini. Nah, jadi sebelumnya kan kita udah bahas nih tentang inklusi maupun literasi keuangan. Nah, mungkin sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Kadek Dharma. Nah, kira-kira menurut Bapak, setelah kita mengetahui nih tentang inklusi dan literasi keuangan, apakah peran dari perusahaan fintech ini dalam mendukung inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Jadi, mungkin yang ingin saya tanyakan tuh perusahaan fintech ini perannya apa dalam mendukung inklusi dan literasi keuangan ini? Mungkin kepada Bapak bisa dijawab. Oke, terima kasih Mbak Rosa, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau ditanya perannya jelas sangat besar ya, peran fintech khususnya peer-to-peer lending dalam hal inklusi dan literasi ini. Kalau di literasi hari ini yang kita lakukan ya literasi. Ya, jadi memang dari OJK itu sudah mewajibkan, jadi seluruh fintech lending itu wajib melakukan literasi, bahkan sudah diatur jumlahnya dan lokasinya juga sudah diatur. Itu maksudnya apa? Ya jelas maksudnya agar fintech ini semakin diketahui oleh masyarakat umum. Itu yang pertama, fintechnya dulu. Kemudian dan juga setelah fintech pasti fintech ini akan berhubungan dengan bank. Jadi fintech nggak akan bisa berdiri sendiri. Kenapa? Untuk pencairan dana ini semuanya ke bank. Ya kan? Jadi dari fintech ini, literasi ini larinya adalah mendukung inklusi. Jadi jelas dari fintech saja itu kalau nggak salah dari laporan OJK itu penggunanya per 2020 laporan 2020 itu hampir kalau nggak salah 19 juta pengguna. Nah itu kurang lebih ya. Itu belum data-data sebelumnya. Jadi itulah bentuk kontribusi dari fintech lending. Ya, angka ini tentunya adalah angka yang luar biasa bagi saya. Karena apa? Sebagian besar peminjam di fintech ini umumnya ya, mereka yang belum bankable. Tapi mereka sangat visible. Dari sisi analisis, mereka visible sekali, sangat layak. Usaha mereka prospektif dan bagus sekali. Tapi dari analisa keuangan, mereka belum masuk kategori bankable. Jadi bank belum bisa membiayai. Nah, fintech masuk dalam hal ini untuk membiayai mereka, khususnya yang UMKM ya. Nah, disinilah bentuk kontribusi kita dari fintech lending dalam hal literasi dan inklusi. Jumlah itu sangat luar biasa bagi fintech lending yang usianya kalau dibilang cukup muda ya. Katanya baru tahun 2016. Jadi dalam usia yang hampir 5 tahun ini, bahkan ada fintech yang 2 tahun ya. Itu bahkan ada yang belum 2 tahun. Itu kontribusinya luar biasa. Mungkin itu Mbak Rosa. Ya, jadi memang berarti fintech ini memiliki kontribusi yang sangat besar nih Pak, apalagi betul. terutama di UMKM, karena memang banyak sekali UMKM yang memang masih belum tercover oleh bank. Nah, memang kontribusi dari fintech ini sangat luar biasa nih, jadi udah tidak perlu diragukan lagi nih, apakah ada atau enggak kontribusi dari fintech, tidak perlu dipertanyakan lagi sepertinya. Nah, oke, baik, dari tadi nih kita udah fokus banget nih bahas tentang fintech, baik dari definisi, peran, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mungkin ini lebih berangkat dari rasa penasaran saya sih pertanyaannya. Jadi mungkin ini juga mewakili teman-teman juga. Jadi kan posisinya saya saat ini adalah mahasiswa. Nah, saya ingin bertanya nih mungkin kepada Bapak Kadek. Nah, kira-kira apakah ada fintech peer-to-peer lending yang diperuntukkan untuk mahasiswa? Nah, kalau misalnya ada, mungkin bisa diberikan contohnya. Siapa tahu kita tertarik nih, Pak.
Mbak Rosa, jadi fintech yang untuk pendidikan itu atau untuk mahasiswa sebenarnya ada beberapa ya yang memang khusus untuk membantu pendidikan. Contohnya Edufan. Edufan itu memang khusus mereka membantu mahasiswa gitu ya dalam hal untuk biaya perkuliahan. Ada juga fintech itu juga khusus untuk bukan mahasiswa tapi untuk pendidikan. Ya, itu penekanan mereka untuk pendidikan. Dan sekarang ada lagi nih fintech yang dikhususkan, tapi ada gini, jangan sampai terkecoh. Kan ada ketentuan 21 tahun. Ya, itu sudah ketentuan dari regulator. Nah, mahasiswa ini kan ada yang umurnya di bawah 20 tahun. Bisa nggak mereka pinjam? Itu pertanyaannya kan. Nah, ini bisa aja, misalnya tergantung produk mereka dan juga ada beberapa fintech itu pinjamannya dilarikan ke orang tuanya. Jadi orang tua yang pinjam, tapi penggunaannya peruntukannya adalah untuk biaya sekolah anak, biaya kuliah anak itu bisa. Jadi bukan untuk ke mahasiswanya, tapi dana itu digunakan untuk mendukung mahasiswa untuk melanjutkan perkuliahan gitu misalnya. Seperti itu konsepnya ya. Jadi biar tidak salah nanti karena memang ada syarat 21 tahun, saya baru 19 Pak atau baru 20 nggak bisa pinjam. Ya, mahasiswanya nggak bisa, tapi orang tua kan yang bayar orang tuanya, ya kan seperti itu. Kecuali mahasiswa sudah lewat 21 tahun ya silahkan aja. Itu juga tergantung dari produk atau ketentuan masing-masing fintech. Nah, kalau macam-macam fintechnya ada seperti saya bilang Edufan khusus ya, ada fintech, ada juga beberapa fintech dia tidak mengkhusus, tapi dia punya produk. Kalau saya lihat ada Poliswap juga ada, itu produk dia bukan untuk pendidikan, tapi ada satu produknya untuk membantu pendidikan mahasiswa. Seperti itu Mbak Rosa. Jadi ada khusus untuk yang mahasiswa ya. Dan mahasiswa juga bisa mengakses. Cuma tergantung ketentuan masing-masing fintech. Apakah yang dianalisa nanti kemampuan pembayaran itu adalah orang tuanya. Atau juga ada fintech ini memberikan saran, tapi ketika bekerja itu dijamin ya sampai dia bekerja itu berarti mengembalikan. Ada juga yang skema seperti itu. Jadi masing-masing fintech punya produk dan karakteristik atau goalnya dia seperti apa. Itu Mbak Rosa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti memang jawabannya ada nih untuk mahasiswa. Berarti ada. Ya, berarti memang lingkupnya fintech ini sangat luas ya kontribusinya. Jadi Betul. Tidak terbatas pada UMKM atau bisnis-bisnis tertentu, tapi ke mahasiswa pun, bahkan ke segi pendidikan pun, fintech pun juga memiliki fokus ke sana, begitu gitu Pak? Ya, tadi saya coba di Edufan atau fintech ya. Nah, itu untuk kawan didik lebih satu kalau salah. Nah, itu juga khusus pendidikan mereka. Itu yang mengkhusus ya. Itu ada lagi yang lainnya ya. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Untuk Bapak Kadek Dharma, nah kira-kira bagaimana Pak tips untuk membedakan fintech legal dan ilegal? Karena terkadang fintech legal dan ilegal ini masih bias, kita masih bingung cara membedakan mana yang legal dan mana yang ilegal. Seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Mbak Rosa. Jadi membedakan fintech legal dan ilegal. Jadi memang di masyarakat umum ya harus kita akui begitu mereka mendengar pinjol itu sudah konotasinya di black. Mereka akan langsung teringat, wah ini penagihannya nggak benar, ini cara prakteknya udah di luar kemanusiaan, pakai kekerasan gitu ya. Nah itu konotasi yang umumnya ada di masyarakat tentang pinjol. Nah ini fungsi kita literasi hari ini meluruskan hal itu bahwa pinjol itu hanya sebuah istilah pinjaman online. Jadi semua juga menggunakan online. Yang legal itu juga online, yang ilegal pun online. Nah, sekarang istilah itu diganti dengan yang mana adalah fintech legal dan ilegal. Nah, karena pinjol ini banyak yang birokrasi ya, itu menggunakan mereka kadang marketingnya pintar banget. Kita juga terdaftar kok, kita resmi dari siapa? Ini harus dibedakan. Cara membedakannya simpel sekali. Yang pertama, kalau masuk ke dashboard atau di webnya masing-masing fintech, itu kelihatan logo OJK ada atau tidak. Gitu ya. Nah, kalau seluruh fintech itu wajib. Fintech yang legal wajib mencantumkan logo OJK dan aktif itu minimal. Minimal harus ada itu. Nah, kemudian, kalau ada fintech ilegal yang mencantumkan, cara mengeceknya yang kedua adalah masuk ke webnya OJK. Silakan di-search aja, zaman sudah canggih ya. Itu Mr. Google udah siap bantu kok.
Itu yang mana fintech legal, yang mana masuk aja di situ bisa dicek. Karena kalau nggak salah ada 144 ya, atau ada perubahan atau tidak. Itu yang legal. Silakan dicek ada tidak. Nah, kadang lagi gini. Kadang fintech itu menggunakan nama platform. Hati-hati. Nah, contoh kami di Pundiku. Platform kita Pundiku, kita jualannya nama Pundiku. Tapi yang terdaftar di OJK itu nama perusahaan adalah PT Pundiku Mitra Sejahtera. Nah, seperti itu. Jadi namanya, nama platform dengan nama PT berbeda. Nah, itu juga harus hati-hati. Pundiku nggak ada nih namanya di OJK. Padahal Pundiku itu nama platform. Yang tercatat adalah PT-nya PT Pundiku. Memang biasanya dicatat PT-nya apa, platformnya apa. Tapi harus hati-hati juga. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, lihat dari suku bunga nih Mbak Rota. Nah, suku bunga pun oleh regulator itu diatur di fintech. Jadi fintech itu sudah mengatur besaran suku bunga yang tertinggi diberikan, yaitu 0,8% per hari. Itu tidak boleh lebih. Nah, kalau lebih dari itu, ini siap-siap ini dijewer sama OJK. Ada sanksi tegas dari OJK kalau sampai ada fintech legal yang memberikan bunga di atas itu, di atas 0,8% per hari. Ya, per hari. Nah, kemudian dari akses. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa pernah mendengar ya, kalau orang yang pinjam di pinjol, yang ilegal ya saya bilang, itu ketika mereka nunggak, itu namanya disebar gitu ya, di SMS, WA ke seluruh kontak yang ada. Nah, kalau fintech sendiri itu nggak boleh. Kami di fintech lending ini hanya diberikan izin untuk mengakses kamera, mikrofon dan location, atau kita singkat camilan, kamera, mikrofon dan location. Hanya itu saja. Tidak boleh melebihi dari 3 itu. Nah, kalau akses kontak itu tidak boleh, storage juga tidak boleh. Nah, kalau ada fintech yang minta akses itu, jadi saat mengajukan pinjaman izin mengakses kontak itu sudah salah, tidak boleh. Fintech yang legal. Izin mengakses storage itu juga tidak boleh. Hanya kamera, mikrofon dan location. Ya, itu dari sisi akses. Nah, kemudian juga ada beberapa fintech ini yang menggunakan biaya-biaya. Kalau di fintech legal itu juga diatur oleh OJK bahwa misalnya nih ada keterlambatan pembayaran bunga atau biaya-biaya lainnya, itu diatur oleh OJK 100% maksimal 100% dari prinsipal pinjaman. Jadi misalnya nih Mbak Rosa pinjam 1 juta. Jadi denda-denda dan biaya-biaya lainnya yang muncul terkait tunggakan itu tidak boleh melebihi dari 1 juta maksimal. Nah, jadi kalau memang ada tunggakan perhitungan denda dan biaya-biaya lainnya itu maksimal 1 juta juga, tidak boleh lebih. Nah, sedangkan kalau di rentenir atau di pinjol yang ilegal itu kadang kita bisa sampai 1000% tuh, utang 1 juta jadi 5 juta. Nah, itu nggak boleh di fintech, ya seperti itu. Nah, mungkin itu beberapa perbedaannya Mbak Rota cara melihat fintech yang legal dan fintech yang ilegal. Jadi dari cara pengajuan sampai pencairan pun akan kelihatan yang mana yang ilegal, yang mana legal. Kalau legal itu berat, kita wajib semua menggunakan aplikasi menggunakan sistem, tidak boleh dengan cara manual. Ya kalau manual apa bedanya dengan bank gitu kan? Ya kita namanya financial teknologi, ya wajib menggunakan seluruhnya adalah teknologi. Mungkin itu Mbak Rosa beberapa perbedaan atau hal-hal yang membedakan antara fintech legal dan ilegal. Terima kasih Mbak Rosa. Baik, terima kasih Bapak. Wah, sangat menambah wawasan. Berarti memang kalau untuk membedakan fintech legal dan ilegal ini sebenarnya dapat dikatakan mudah karena memang OJK pun punya database yang bahkan database ini juga bisa kita akses di websitenya langsung. Nah, jadi bisa kita cek apa saja fintech yang legal dan kalau saya ada fintech lain yang menawarkan ke kita tapi nggak ada di database itu ya udah ilegal berarti. Ya, hindari. Oke, nah selanjutnya saya ingin bertanya juga tadi Pak Kadek ini sempat mengatakan kalau misalnya untuk menentukan mana yang legal mana yang ilegal itu
bisa kita lihat datanya di OJK. Nah, mungkin pertanyaan saya di sini adalah, apakah selain otoritas jasa keuangan, ada asosiasi lain yang mungkin menaungi perusahaan fintech yang legal? Atau mungkin hanya OJK saja, Bapak, di Indonesia ini? Oke, terima kasih Mbak Rosa. Jadi kalau asosiasi, kalau OJK itu bukan asosiasi ya, OJK itu regulator. Jadi mereka yang menaungi seluruh fintech, ya, baik itu fintech lending, kemudian juga market aggregator, itu semua di bawah OJK. OJK ini regulator, mereka yang mengatur, mereka juga yang mengawasi. Nah, ini mereka bukan asosiasi, jadi mereka negara yang bentuk yang berbagai negara. Nah, kalau asosiasinya itu namanya ada AFSI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Nah, ini khusus untuk peer-to-peer lending. Nah, jadi masing-masing fintech ini semua punya asosiasinya. Jadi, kalau asosiasi besarnya atau payung besarnya itu ya AFTEK, Asosiasi Fintech Indonesia, yaitu AFTEK. Jadi seluruh fintech ada di situ. Jadi seluruh, termasuk juga bank ya. Jadi bank itu juga apakah mereka termasuk fintech? Iya, mereka juga menggunakan teknologi. Mereka juga masuk sebagai anggota AFTEK. Jadi itu lembaga besarnya AFTEK. Nah, ini ada lembaga-lembaga turunannya atau asosiasi turunannya, itu masing-masing fintech punya. Kalau itu lending AFSI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, dan kami semua fintech lending ini wajib menjadi membernya AFSI. Jadi tidak boleh ada yang tidak, karena segala komunikasi, ketentuan-ketentuan itu semua sebelum kita sampaikan ke OJK untuk jadi ketentuan, itu biasa digodok oleh rekan-rekan di asosiasi. Misalnya ada masukan kepada OJK, itu kita sampaikan melalui asosiasi. Jadi tidak bisa fintech itu sendiri berjalan. Termasuk juga OJK, misalnya ingin mengeluarkan ketentuan ketentuan baru atau merubah ketentuan, biasanya berkomunikasi dengan asosiasi. Ya, asosiasi ini juga isinya adalah fintech lending. Pengurusnya juga adalah bagian dari fintech lending. Seperti itu, Mbak. Baik, sangat jelas Bapak. Terima kasih. Nah, mungkin teman-teman gimana nih? Dari tadi kan kita sudah menyimak, masih semangat kan ya? Karena kan sekarang bulan puasa. Biasanya makin siang makin lemes nih, tapi harus tetap semangat. Apalagi kita juga ini udah hampir mendekati akhir acara, tapi semangatnya harus tetap utuh karena ilmunya kan sangat menarik nih hari ini. Nah, tentunya selanjutnya kita akan ada kuis berhadiah lagi. Nah, jadi buat yang tadi yang masih belum sempat nih, yang masih belum mendapatkan kesempatan, bisa nih, siapa tahu di sini kesempatan kalian. Jadi mungkin untuk kuis ini aku serahkan kembali ke Kak Daniel. Silakan Kak Daniel. Baik, terima kasih Mbak Rosa sudah memberikan saya kesempatan lagi. Ini pasti yang paling ditunggu-tunggu nih dengan teman-teman semua. Oke teman-teman, saya akan berikan pertanyaan lagi, seperti biasa menggunakan feature reactions untuk menggunakan feature raise hand apabila bisa menjawabnya ya teman-teman. Tadi sempat dijelaskan banyak sekali mengenai fintech legal dan fintech ilegal. Lalu apa sih sebenarnya perbedaan dari fintech legal dan ilegal? Yang bisa menjawab, gunakan feature raise hand. Oke, di sini ada Mas Syarif lagi yang paling pertama. Boleh Mas Syarif? Saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Kadek tadi, perbedaan antara fintech legal dan ilegal, yaitu diantaranya adalah kalau fintech ilegal itu tidak ada logo OJK. Kemudian untuk lebih memastikannya lagi, bisa masuk ke webnya OJK, kemudian cek kebenaran fintech yang ingin diketahui kelegalannya. Yang harus diperhatikan adalah nama platform dan nama PT yang kadang berbeda. Jadi harus mengetahui nama PT-nya terlebih dahulu. Kemudian dilihat dari suku bunga. Suku bunga fintech legal itu tertinggi hanya 0,8% per hari. Kemudian fintech legal hanya boleh mengakses kamera, location, dan mikrofon. Selebihnya dipastikan adalah fintech ilegal. Kemudian yang terakhir itu dari segi biaya yang diperkenankan untuk dipungut, yaitu maksimal 100% dari jumlah pinjaman. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Syarif. Nanti saya akan minta Mas Hendra untuk menjadi jurinya ya. Baik, selanjutnya di sini ada dari Mbak Srikandi Wahyu.
Boleh Mbak Sri Kandi? Bisa dijawab pertanyaannya tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah memberi saya kesempatan. Perbedaan fintech ilegal dan legal bisa dilihat dari kalau fintech legal itu terdapat logo OJK-nya. Terus dilihat dari nama PT dan platformnya itu sama atau tidak, bisa dilihat di webnya OJK. Terus kalau fintech legal itu suku bunganya terbesar 0,8% per hari. Terus fintech legal hanya diizinkan mengakses location, kamera, dan apa tadi lupa saya, pokoknya itu tidak boleh mengakses kontak seperti SMS, telepon, dan lain-lain. Dan dilihat juga dari biaya yang dipungut itu tidak lebih dari 100% dari pinjaman. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Sri Kandi. Nah, sekarang saya akan lemparkan kepada Mas Hendra. Kira-kira yang mana nih jawaban yang paling tepat dari Mas Syarif atau Mbak Sri Kandi nih? Sebenarnya kalau untuk jawabannya dua-duanya sih udah oke ya, dalam artian udah mengerucut lah. Cuma memang kalau saya disuruh pilih, saya lebih pilih ke Mas Syarif. Karena apa? Karena jawabannya tadi lebih padat dan clear menurut saya. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Kalau begitu, selamat Mas Syarif. Anda memenangkan door prize berupa uang sebesar Rp100.000 akan langsung dikirimkan kepada Mas Syarif. Nah, teman-teman yang tadi sudah menyimak, terima kasih ya. Mungkin nanti ke depannya akan ada lagi beberapa quiz. Baik, kalau begitu Mbak Rosa bisa dilanjutkan kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Daniel. Nah, jadi sekarang kita bisa lanjut membedah lagi untuk fintech. Nah, jadi kan tadi Bapak Kadek sempat menyebutkan tentang asosiasi-asosiasi yang ada yang menaungi. Nah, jadi seperti ada AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, kemudian ada AFSI atau Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, dan juga ada AFTEC atau Asosiasi Fintech Indonesia. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya kepada Bapak Hendra. Nah, kira-kira apa Pak peran nyata dari adanya asosiasi ini? Peran nyata dari AFPI, AFSI, dan AFTEC dalam memberantas fintech ilegal. Bagaimana Bapak? Ya, baik. Sebenarnya kalau untuk peran nyatanya adalah pastinya karena platform-platform yang legal itu memang pasti sudah terdaftar di bawah asosiasi-asosiasi tadi, maka nantinya pastinya kami akan atau para platform akan saling melakukan komunikasi yang intens day to day-nya atau tiap bulannya mengenai aktivitas bisnis ini atau industri ini. Dan peran nyatanya adalah nanti pasti untuk asosiasi sendiri itu bisa membantu apabila ada laporan-laporan terkait fintech ilegal, akan membantu untuk yang pastinya seperti contoh akan terkoneksi juga dengan Kominfo. Apabila sudah terkoneksi dengan Kominfo, nantinya pastinya akan aset-aset digitalnya akan terblokir, websitenya itu nggak bisa diakses, dan aplikasinya pun bisa kita atau nanti bisa dikoordinasikan dengan pihak Google untuk di take down seperti itu. Dan ya pastinya lagi nanti karena asosiasi memiliki istilahnya konektivitas dengan berbagai macam instansi ya, dengan akan mudah nanti akan terbantu untuk melakukan penelusuran atau investigasi mengenai terkait fintech ilegal tadi. Dan itu semuanya akan bisa dibantu atau diatasi oleh asosiasi-asosiasi yang tadi disebutkan seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Dan juga nantinya bisa juga sebagai wadah untuk keluhan-keluhan yang dialami atau yang didapatkan oleh para masyarakat terkait dengan fintech ilegal seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Jadi memang teman-teman fintech ini pastinya sesuai tema kita hari ini, waspada fintech ilegal. Nah, cuman nggak perlu takut kalau misalnya kita ingin menggunakan fintech, karena dari pemaparan para narasumber kita hari ini, kita sudah mengetahui nih betapa kompleksnya fintech dalam memperhatikan tingkat keamanan nih. Ada asosiasi, ada OJK, bahkan tingkat keamanan pun sudah canggih. Jadi teman-teman jangan khawatir
Nah, mungkin sekarang kita sudah sampai di penghujung sesi talk show nih. Nah, jadi wawasan kita sudah semakin bertambah dan mungkin di sini saya ingin memberikan last question atau mungkin kalau saya katakan last but not least. Nah, mungkin saya ingin mengetahui nih, baik dari Bapak Kadek, baik dari Bapak Hendra, menurut Bapak kira-kira apakah ada suatu harapan untuk perkembangan dunia fintech yang ada di Kabupaten Jember? Mungkin harapan-harapan untuk fintech di Jember ini. Mungkin kepada Bapak Kadek Dharma bisa mengawali terlebih dahulu. Oh, oke, mungkin. Oke, udah di-unmute. Tadi di-unmute tadi. Oke, Mbak Rosa, jadi harapannya pasti jelas ya. Pertama, fintech lending ini punya kontribusi lah untuk Jember. Itu yang pertama. Mudah-mudahan dari sekian fintech yang ada ini 144 ada yang memberikan tugas pinjaman kepada masyarakat Jember. Itu yang pertama. Dan pinjaman itu bermanfaat. Yang kedua adalah bagaimana nantinya dari Jember ini untuk fintech-fintech yang lain. Jadi selama ini kan fintech itu berkantor besar lebih banyak di Jakarta ya, atau kota-kota besar yang lain. Kami di Bali ada satu, yang seingat saya sih lebih banyak teman-teman itu di Jakarta. Jadi kalau bisa nanti ada fintech dari Jember. Jadi fintech itu nggak harus seperti lending ya. Jadi bentuk apapun dia, yang jelas itu bisa adalah perkawinan antara finansial dan teknologi lahir di Jember, dan itu akan sangat membantu sekali mengangkat rekan-rekan di adik-adik mahasiswa yang untuk berkontribusi. Jadi kalau fintech ini sangat luas sekali dan juga untuk dikembangkan itu sangat tidak terbatas ya. Itu tergantung kita mampu mengembangkan ke arah mana, selama teknologi ini bisa mendukung industri keuangan, itu bisa dikategorikan fintech. Nah, seperti itu. Jadi harapan kita sih benar-benar fintech ini bisa bermanfaat di Jember, dan fintech juga bisa hadir langsung di Jember, dan juga ada nanti adik-adik mahasiswa ini yang dari Jember sebagai nanti pemain, bukan pengguna ya. Kalau pengguna gampang banget sih, tinggal masuk ke dashboard pinjam duit, atau kalau ada fintech yang beli barang, gampang banget jadi pengguna. Tapi jadi pemain yang ada tantangan tersendiri. Dan saya yakin ada di Jember ini bisa lah nantinya sebagai pemain dari fintech di Indonesia. Mudah-mudahan itu harapan saya fintech semakin bermanfaat di Jember, dan itu dari Jember juga lahir fintech-fintech yang lain. Oke, terima kasih Mbak Rosa. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan pertama di sini untuk Pundiku ditanyakan oleh Amalina Maryam Zakia. Ingin bertanya kepada Pundiku, apakah yang sudah dilakukan Pundiku dalam rangka mengedukasi para retail kecil tentang keamanan data pribadi, karena ketakutan umumnya adalah tersebarnya data pribadi peminjam? Terima kasih. Boleh, Blik? Oke, terima kasih Mas Daniel. Jadi kalau sebenarnya ini sebuah tantangan ya. Jadi tantangan fintech itu adalah mengedukasi calon penggunanya atau peminjamnya atau borrower gitu. Jadi banyak orang itu begitu dengar fintech udah ketakutan duluan, datanya dipakai lah, atau di penagihannya dengan cara tidak manusiawi. Itu sebuah tantangan bagi kita. Jadi Pundiku di sini awalnya sejak beroperasional sama menghadapi hal yang sama. Ya, apalagi target market kita adalah usaha kecil di pasar. Mereka itu sebenarnya pengguna teknologi semua, hampir 90% kalau datang di pasar itu udah menggunakan Android lah. Teknologi mereka udah gunakan. Cuma bagaimana teknologi mendukung mereka, dan ketakutan mereka adalah ketika data mereka digunakan. Jadi kita sampaikan, yang pertama, data itu kami jamin aman dari sisi internal kami. Karena kami menganggap pengguna itu atau borrower kami adalah aset kami. Itu yang pertama. Tanpa ada mereka, kami nggak akan bisa jalan. Jadi mereka adalah aset. Ketika mereka puas, maka perusahaan kami akan berjalan dengan baik. Dan bagaimana tugas kami adalah memaintain mereka supaya mereka juga akan loyal kepada kami.
Jadi kalau satu kesempatan saja kami lalai atau mengecewakan mereka akan lari. Karena pilihan banyak. Nah, itu susahnya mencari borrower atau pinjam atau mitra ya di bawah itu yang loyal kepada kita. Dan mereka tuh aset bagi internal kami. Jadi kami benar-benar menjaga mereka dari sisi data ataupun dari sisi pelayanan supaya mereka tidak lari kemana-mana dan tetap loyal kepada kami. Kemudian yang kedua, kami juga jelaskan kepada mereka bahwa kami ini perusahaan yang sudah tersertifikasi ISO. Awalnya mereka nggak tahu yang namanya ISO itu apa, Pak, or ISO atau apa, mereka nggak ngerti itu. Iya kan? Nah, tapi kami jelaskan, ISO ini adalah standar keamanan data apalagi 2701 itu tentang keamanan data pengguna. Kami diaudit, diperiksa setiap tahun, dan kami yakinkan bahwa sistem yang kami gunakan dan juga data yang kami masukkan dalam database dan dashboard kami itu aman. Termasuk juga ada backup data, semuanya aman, data pinjaman itu semua aman. Nah, itu tidak main-main prosesnya. Nah, itu yang sudah kami lakukan, bagaimana mengedukasi peminjam kami atau mengedukasi masyarakat umum ya terkait keamanan meminjam di fintech lending. Mungkin seperti itu Mas Daniel jawaban dari saya. Terima kasih Mas Daniel. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Semoga pertanyaannya terjawab dengan baik ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Yulio Faruk.